Sebelumnya perkenalkan nama saya Husnul Hatimah dari Prodi Kedokteran angkatan 2020. Jadi saya ingin bertanya kepada kakak-kakak sekalian, menurut kakak bagaimana sih cara belajar yang baik? Kan seperti yang kita tahu bahwa di FK itu kan kita dituntut untuk belajar setiap hari. Jadi bagaimana sih cara-cara kakak mengatasi rasa bosan dalam belajar, Kak? Seperti itu. Mungkin pertama saya Kak Indri. Saya terakhiran aja deh, mungkin Sophie dulu bisa. Atau Iya. siapa Nanda? Ya. Mungkin Kak Ocha. Bisa Nanda dulu kah? Ya, mungkin Kak Nanda. Ya, Masya Allah ya. Jadi pada lempar-lemparan. Jadi kalau misalkan tadi tuh biar nggak bosan ya. Sebenarnya tadi udah dijelasin juga sih sama Kak Indri. Jadi kita tuh harus temukan hobi kita. Jadi mungkin ada yang di sini mau masuk kedokteran karena diri sendiri, maksudnya dari cita-cita kecil, masih kecil, atau memang dari cita-cita awal kalian pas SMA gitu kan. Tapi kan pasti ada juga tuh entah dari dukungan orang tua atau kayak ya nyoba-nyoba ternyata malah beneran masuk dan keterima gitu kan di kedokteran. Nah, kalau saya tuh alhamdulillahnya tuh yang pertama dari dorongan orang tua, terus akhirnya nyoba ternyata beneran keterima. Dan itu pertama saya harus temukan dulu apa sih yang membuat saya tuh kita tuh harus cari tahu apa yang kita suka di kedokteran. Saya tuh bukan tipe orang yang belajar banget, yang belajar ekstra itu enggak, tapi saya tuh harus bisa nemuin apa sih yang harus setidaknya tuh ada satu yang saya sukain di kedokteran itu apa, entah itu organisasinya, entah itu relasinya, pertemanannya, atau guru atau dosen-dosennya tuh seperti apa kayak gitu. Itu kayak pokoknya kalian harus cari tahu dulu apa yang kalian suka dari kedokteran. Terus karena dari yang kalian suka itu, lama-lama ya kalian tuh kayak jadi terbiasa dan kayak enjoy gitu loh di belajar di kedokteran ini. Terus ya pasti kalian tuh kalau setiap bosen, misalkan contoh siapa tadi yang nanya, Husnul ya. Kalau misalnya Husnul misalnya sukanya tuh buat tulisan atau baca novel atau enggak, kan biasa kalau orang suka baca suka nulis juga tuh. Nah, misalkan kayak lebih mengaplikasikan ke kemampuannya Husnul gitu, misalkan dalam bidang menulis atau membaca misalnya, ya itu tuh tinggal kalau kalian bosan ya tinggal kalian baca novel apa yang kalian suka, atau enggak ada novel baru kayak gitu, atau enggak dengan cara nonton film itu sebenarnya gampang sih kalau kalian biar nggak bosan. Dan kalau ada yang bilang anak FK itu belajarnya terlalu sibuk jadi nggak bisa nonton film atau gimana, menurut saya itu masih bisa. Jadi nggak ada yang pasti hobi tuh bisa ngebawa kalian untuk kembaliin mood kalian gitu. Jadi menurut saya kalau kalian bosan tinggal lakukan hobi apa yang kalian suka, atau enggak ya apa itu kalau dari saya. Itu aja, Husnul. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak Nanda. Mungkin Kak Ocha bisa menjawab. Jadi saya setuju dengan pendapat Nanda kan. Kalau saya juga, kalau saya bosan pada saat itu, saya ngelakuin hobi saya. Jadi misalnya hobi saya itu kan memangnya hobi nonton. Nah jadi pasti saya akan melakukan hobi saya terlebih dahulu supaya itu dapat meningkatkan mood saya. Jadi saya bisa kayak semangat lagi gitu belajarnya karena udah nonton kan kayak gitu. Terus kalau misalnya cara belajar yang baik itu dari diri kalian juga sih karena tidak ada yang tahu misalnya gaya belajar kalian seperti apa. Terus kalian itu misalnya suka belajar di meja belajar atau di lantai atau dalam cahaya terang atau tidak terang, itu tergantung kalian gimana kalian bisa meningkatkan rasa meningkatkan mood kalian lah dalam belajar. Jadi kalau misalnya kalian nyaman dengan cara belajar kalian ya pasti kalian tidak akan merasa bosan seperti itu. Itu sih.
Terima kasih Kak Ocha. Mungkin Kak Indri bisa menambahkan sedikit juga. Saya tambahkan ya, nggak tahu nih bakalan jadi sedikit atau jadi banyak. Kalau saya sih, kalau saya bosan, kalau bosan tuh susah dilawan ya memang. Tapi kalau misalnya memang waktunya ujian dan saya bosan belajar, saya pasti bakalan maksa buat belajar. Tapi kalau memang waktunya ujian sih, ya belajarnya ya skip sih. Tapi itu nggak baik ya, Dek. Jadi kalau misalnya memang waktunya, misalnya nih malam sebelum DKK, kamu capek nih, kamu malas banget belajar ya, kamu minta aja kamu minta temanmu ajarin kamu gitu. Jadi kamu belajarnya dari temanmu, nggak dari buku aja. Kamu punya teman dekat nih, teman dekatmu pintar ya, dekatilah orang pintar ya, Dek. Kamu temanmu pintar, ya udah kamu minta dia, kamu belajar apa, jelasin aku dong. Nah biasanya ya kalau temanmu baik ya dijelasin lah semuanya kayak gitu. Terus apa lagi ya, sebenarnya sih aku sih kalau malas sih jarang ya, cuman down-nya sih kayak terpuruknya itu loh yang bikin malas belajar. Jadi aku tuh pernah kena marah konsulen kan waktu koas. Terus aku tuh kayak terpuruk banget, kayak aduh kok aku bego banget sih kayak gitu ya. Ya udah sih akhirnya aku kembali kepada Yang Maha Kuasa. Again, udah itu aja sih deh, nggak ada yang spesial. Sudah dijawab semua sama adik-adikku. Ya, terima kasih Kak Indri. Jadi terima kasih untuk kakak-kakak sekalian sudah menjawab pertanyaan dari kami.